Halo semua, perkenalkan saya Dayaliana dengan NIM 240404502002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai pendidikan inklusif atau sekolah inklusif dan sejarah dari pendidikan inklusif ini. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memungkinkan semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama di dalam satu kelas. Di sekolah inklusif tidak ada namanya diskriminasi, dan di setiap anak diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Namun tahukah kita, sistem ini tidak muncul begitu saja. Ada sejarah yang panjang di balik itu, di mana pada masa lalu anak-anak dengan disabilitas tidak diberi kesempatan akses pendidikan yang umum. Mereka ditempatkan di sekolah khusus yang terpisah atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Hal ini mulai berubah pada abad ke-20 ketika dunia mulai memperjuangkan hak asasi manusia termasuk hak pendidikan. Pada tahun 1990 menjadi tonggak penting melalui konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua di Jamteng, Thailand, dan memperkenalkan prinsip bahwa pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang. Kemudian pada tahun 1994, deklarasi Salcam yang dikeluarkan oleh UNESCO mempertegas bahwa pendidikan inklusif adalah cara yang terbaik untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Indonesia mulai mengadopsi konsep inklusif pada sejak awal tahun 2000-an, di mana tahun 2021 pemerintah mulai program percontohan sekolah inklusif di beberapa daerah. Namun kemudian dikuatkan dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2019 yang menjadi dasar hukum bagi sekolah inklusif di Indonesia, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga turut mempertegas pentingnya hak pendidikan inklusif bagi semua anak, di mana sekolah inklusif memiliki beberapa ciri khas utama, di mana yang pertama adalah semua siswa diterima tanpa adanya diskriminasi, kedua kurikulumnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak, dan yang ketiga yaitu gurunya dibekali pelatihan agar bisa mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusif secara efektif. Namun di samping itu, kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendidikan inklusif ini. Namun, walaupun perkembangannya, sekolah inklusif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kurangnya guru yang terlatih, keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, hingga masih ada stigma sosial. Namun, dengan kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat, harapan kedepannya lebih banyak sekolah yang bisa menjadi inklusif. Pendidikan inklusif bukan hanya soal ruang kelas, ini adalah supaya membangun masa depan yang lebih adil, ramah bagi semua orang. Oleh karena itu, setiap anak tanpa kecuali berhak mendapatkan kesempatan belajar dan berkembang yang sama. Selanjutnya yaitu sekolah inklusif, di mana ini adalah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama, termasuk anak yang berkebutuhan khusus di dalam lingkungan yang sama, di mana sekolah ini tidak melakukan diskriminasi terhadap latar belakang siswa, kondisi fisik siswa, intelektual sosial, dan emosional siswa, di mana ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah,
adil, dan mendukung perkembangan seluruh siswa tanpa memandang perbedaan, di mana di dalam sekolah inklusif ini menerapkan beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu adanya kesetaraan. Kesetaraan ini mencangkup semua anak memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Dan yang kedua yaitu menghargai atau menerima. Menghargai keberagaman, latar belakang, dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu partisipasi, di mana semua siswa didorong untuk aktif dalam belajar dan berinteraksi. Selanjutnya ada dukungan sosial dan individu, di mana setiap anak sekolah inklusif memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu menerima semua siswa tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, guru dilatih untuk menangani berbagai gaya belajar. Yang ketiga yaitu kurikulum yang sesuai agar fleksibel dan adaptif, di mana kolaborasi antara guru reguler, guru pendamping, dan tenaga ahli ini sangat dibutuhkan, termasuk fasilitas fisik yang mendukung aksesibilitas bagi semua siswa. Teman-teman, kita perlu tahu mengenai manfaat sekolah inklusif, di mana ini memberikan kesempatan belajar di lingkungan sosial yang luas, meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan sosial bagi siswa reguler. Nah, manfaatnya itu belajar tentang nilai toleransi, empati, dan keberagaman sejak dini. Dan bagi sekolah dan masyarakat yaitu mendorong budaya inklusif dan menghargai adanya perbedaan. Namun di balik itu ada tantangan dalam sekolah inklusif, yaitu kurangnya pemahaman guru dan pelatihan guru. Yang kedua, adanya keterbatasan fasilitas dan sumber daya, termasuk sikap siswa atau masyarakat yang belum terbuka terhadap keberagaman, dan perlu adanya kerjasama yang kuat antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Nah, oleh karena itu ada strategi implementasi sekolah yaitu pelatihan guru dalam pendidikan inklusif. Yang kedua ada penyediaan guru pendamping khusus yaitu GPK. Terus ada modifikasi kurikulum dan metode pembelajaran, dan penyediaan alat bantu dan fasilitas ramah disabilitas, termasuk pembentukan tim layanan khusus di sekolah. Nah, contoh praktik yang baik dalam sekolah inklusif yaitu beberapa sekolah di Indonesia dan dunia telah sukses menerapkan sistem inklusif, misalnya menyediakan ruang kelas ramah autisme, di mana menggunakan metode visual dan kinestetik untuk membantu siswa dengan siklesia, memberikan pelatihan teman sebaya agar bisa menjadi berbudi bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, itulah tadi yang dapat saya bagikan mengenai sejarah pendidikan inklusif dan sekolah inklusif. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan saya minta maaf jika ada salah penyebutan kata di dalamnya. Saya Dede Yalina. Dengan ini pamit undur diri. Terima kasih.